Selamat malam. Saya di sini untuk memenuhi tugas ketiga dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata tentang reduksi DFA. Jadi pertama, kita bahas tentang ekuivalensi DFA. DFA bisa ekuivalen jika LM1, L itu bahasa dari mesin 1 itu sama dengan bahasa dari mesin 2. Nah, misalkan ada dua DFA, mesin 1 dan mesin 2, dan keduanya menerima bahasa M1 dan bahasa M2. Nah, jika sekali lagi bahasa dari mesin otomata 1 yang DFA itu sama dengan bahasa dari mesin otomata DFA yang kedua, maka kita bisa katakan bahwa M1 mesin otomata 1 DFA itu ekuivalen dengan mesin otomata 2 yang DFA juga. Nah, misalnya contoh samping ini ada dua DFA dengan input 1, cuman alfabetnya 1 inputnya. Lalu ada dua state A dan B ini sebagai finish state. Ini sama juga, ada input 1, dua state, lalu ada Q0 dan Q1, Q1-nya sebagai finish state. Dan Q0 dan start state ini A juga start state. Tapi bedanya ini QD ngulangnya di Q1 dan ini selesainya di Q2. Baiklah. Di sini kita bisa lihat bahwa dari sini bahasa otomata 1 menghasilkan bahasa yang sama dengan bahasa otomata yang 2. Nah, 1 lalu 11 111 1111 111111 dan seterusnya. Nah, karena menghasilkan yang sama, maka M1 udah terbukti ekuivalen dengan M2. Nah, kita baru saja membahas ekuivalensi DFA. Lalu kita langsung ke topik utamanya, yaitu reduksi DFA. Reduksi DFA atau juga disebut penyederhanaan DFA. Mengapa kita memerlukan reduksi DFA? Dan ini misalnya ada dua DFA, mesin DFA seperti gambar di bawah ini. Nah, keduanya memiliki bentuk yang drastis berbeda. Yang gambar kiri ada 6 state, lalu banyak transisi. Lalu yang DFA yang kanan itu hanya memiliki 3 state dan hanya beberapa transisi. Nah, kedua mesin otomata ini merupakan ekuivalen karena kedua DFA ini menghasilkan kumpulan string yang sama, sehingga bahasa yang dihasilkan itu sama. Sehingga karena ekuivalen dari kedua ini terbukti, maka kita bisa lihat di sini bahwa DFA yang kanan memiliki state yang lebih dikit dan transisi yang lebih sedikit, sehingga lebih cocok yang digunakan yang kanan karena bentuk DFA dari yang kanan ini lebih sederhana, paling sederhana daripada DFA yang kiri. Maka kita bisa menggunakan ini yang lebih efisien dalam mesin otomata. Nah, dalam reduksi DFA atau penyederhanaan EDFA itu ada prinsip berikut: memisahkan state yang dapat dibedakan atau distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Maka reduksi DFA ini digunakan untuk suatu bahasa mesin otomata yang memiliki DFA
agar menjadi DFA dengan jumlah state yang lebih sedikit atau paling sedikit. Jadi misalnya, jadi apa itu distinguishable dan indistinguishable? Jadi misalnya ada pasangan state P dan Q dan input A. Input A ini bebas, tapi asalkan dalam berada himpunan input. Jadi indistinguishable itu P elemen end state dan P bukan elemen finish state dan Q elemen finish state, atau bisa juga P elemen finish state dan Q bukan elemen finish state, ini kan, atau sebaliknya. Atau dalam kata lain, P itu finish state dan Q itu bukan finish state, dan atau P bukan finish state dan Q itu finish state. Intinya itu dari kedua pasangan state tersebut itu sifatnya beda. Jadi bisa dibedakan. Dan selain itu bisa juga distinguishable dari sifat yang kedua, yaitu transisi dari P dengan input A itu tidak merupakan bukan elemen dari finish state, atau dan Q, transisi Q dengan input A merupakan elemen dari finish state, atau sebaliknya bisa juga. Jadi transisi P dengan input A elemen dari F, dan transisi Q dengan input A bukan elemen dari F. Jadi sama kayak sebelumnya, harus beda dari keduanya, itu satunya bukan finish state, satunya finish state. Tapi sekarang ini yang lebih ke transisinya, ke transisi dengan inputnya. Nah, itu adalah dua cara untuk memastikan apakah suatu pasangan state itu distinguishable atau indistinguishable. Jadi indistinguishable itu kalau P dan Q itu merupakan elemen dari finish state atau bukan dari elemen finish state. Jadi sama-sama. Kalau ini beda-beda. Transisi juga sama, harus dengan P input A itu elemen F, dan ini sama juga elemen F atau bukan elemen F, Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa distinguishable itu sesuatu yang, makanya dari sini udah kelihatan banget bahwa distinguishable itu untuk pasangan state yang dapat dibedakan, sedangkan yang indistinguishable ini yang untuk yang tidak dapat dibedakan atau yang sama. Nah, satu lagi, jika pasangan P dan Q itu indistinguishable dan Q dan R ini indistinguishable juga, maka kita bisa jadi fungsi transitif. Jadi P ma R itu indistinguishable. Artinya ini bisa dijadikan satu dalam sifat transitif. Nah, cara melakukan reduksi DFA itu pertama, hapus semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Lalu yang kedua, buat semua pasangan state dari pertama itu yang tentukan pasangan state distinguishable. Yang pertama, syarat pertama itu yang hanya suatu pasangan state itu bisa satu merupakan atau bukan finish state, dan satunya lagi bukan atau merupakan finish state. Jadi harus beda. Lalu yang distinguishable syarat kedua itu yang transitif, jika P dengan input A itu ke finish state, atau dan Q dengan input A tidak ke finish state, atau sebaliknya untuk semua pasangan PQ dan A input elemen input. Dan sekali lagi, jika setelah itu
yang lalu pisahkan state-state yang distinguishable dan indistinguishable dalam suatu kelompok. Terus yang indistinguishable itu dijadikan satu, hanya beberapa state saja, tidak mungkin semuanya. Lalu setelah itu step terakhirnya itu menyesuaikan transisinya. Jadi ada contoh soal, ada sebuah DFA dengan himpunan state Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, lalu dengan himpunan input 0 dan 1, himpunan alfabet, lalu start state-nya di Q0 dan end state-nya hanya di Q4. Lalu ada fungsi transitif ini. Nah, lalu kita disuruh untuk mereduksi DFA ini menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, pertama itu hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal. Jika dilihat dari sini, kita bisa lihat bahwa Q5 itu tidak bisa dicapai dari Q0. Nah, Q0 bisa ke Q1, lalu bisa juga ada Q4 melalui Q1, dan Q0, Q2 kan bisa ini, lalu Q0, Q3 bisa dari Q0. Tapi Q5 sendiri tidak bisa. Maka dari itu, Q5 dan transisinya itu kita bisa tinggalkan saja, dihapus. Maka DFA-nya akan menjadi begini, lebih bersih. Jadi Q5 itu kayak unnecessary, tidak diperlukan dalam kasus ini, tidak ada gunanya. Nah, setelah itu kita bisa lalu memisahkan kelompok yang distinguishable dan indistinguishable dalam state-nya. Nah, jika kita bisa analisis sendiri, yang distinguishable misalnya kita ambil pasangan Q0 dan Q1. Nah, Q0 itu dan Q1 itu merupakan tidak indistinguishable. Untuk sementara ini indistinguishable. Jadi karena Q0 itu bukan elemen F dan Q1 bukan elemen F. Nah, dan ini juga bisa lanjut ke ini, misalnya Q0 dan Q4, seharusnya Q4 ya, ini finishnya di Q4, ini ya salah. Q4, Q0, Q4 itu ternyata distinguishable karena Q0 itu bukan elemen finish, tapi Q4 merupakan elemen finish. Jadi kita bisa masukin Q0, Q4 sebagai distinguishable. Nah, setelah itu kita juga harus memperhatikan syarat yang kedua, yaitu yang transisinya juga apakah ke elemen finish atau tidak. Jadi misalnya Q0, Q1 lagi, ada Q0, input 0 dulu, itu masih ke state yang sama. Tetapi kalau yang input 1 itu 1 ke Q3, berarti yang bukan end state. Lalu Q1 akan ke end state. Maka dari itu Q0 dan Q1 merupakan distinguishable karena transisi dengan input 1 akan ke suatu yang bukan end state, yang satunya lagi ke end state, sehingga itu termasuk distinguishable. Nah, jika kita lakukan untuk state-state yang lain, maka hasilnya akan menjadi begini. Jadi ini ada kelompok yang untuk suatu state yang bukan finish state, dan yang satu state lain itu merupakan finish state. Dan yang kelompok ini merupakan yang transisinya merupakan finish state, dan yang transisi yang satu, lalu yang transisi lainnya bukan finish state. Nah, ini yang kelompok yang tidak memenuhi kedua aturan ini. Nah, dari situ kita bisa memisahkan kelompok distinguishable dan indistinguishable. Distinguishable kita biarkan saja. Nah, di distinguishable itu ada Q0, Q4
umumnya itu Q0 dan Q4 karena membedakan sendiri. Tetapi Q1, nah yang indistinguishable itu beberapanya bisa dijadikan satu. Nah, di sini kita bisa jadikan satu semuanya. Jadi itu menjadi Q1, Q2, Q3. Nah, setelah itu kita bisa menyesuaikan sesuai transisi kita. Nah, misalnya ini karena jadi satu, ini intinya sekarang jadi 0, 1, karena Q0 itu ke 0, Q1 itu 0, ke 1 itu Q3. Dan ini selalu menjadi input pertama, sehingga kita buat transisi di sini untuk 0 dan 1. Setelah itu Q2 ke Q1 untuk bisa itu ke 0, lalu Q2 ke Q1 itu bisa 0 lagi, lalu Q3 bisa 0 lagi. Maka ini jadi itu secara inti itu kesendirinya 0, karena Q1 ke Q2 0, Q2 ke Q1 0 dengan input 0, dan Q3 ke 0 itu Q2. Dan karena Q1, Q2, Q3 dijadikan 1 juga. Yang terakhir, Q1, Q2, Q3 dengan input 0 akan semuanya menuju Q4. Kita bisa jadikan 1, yaitu Q1, Q2, Q3 dengan input 1 akan transisi ke Q4. Dan yang terakhir 0, 1, input 0 dan 1, Q4 akan transisi ke sendirinya Q4. Dan selesailah juga. Inilah hasil paling reduksi dari bentuk yang ini. Ini sebenarnya juga soal yang dari awal tadi. Nah, bedakan ini sama ini. Dan ini, kedua ini menghasilkan bahasa yang sama, hanya ini yang lebih tereduksi. Jadi paling tereduksi sehingga lebih efisien dalam suatu mesin otomata, maka lebih cocok digunakan untuk otomata kehidupan otomata sehari-hari. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kesalahan teknis, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.